Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang pecahan. Karena masih banyak banget dari kalian yang belum mengerti tentang pecahan. Nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang. Yang penting kalian paham. Yuk simak. Oke, pembahasan kita pertama ini adalah tentang pentingnya kita mengenal definisi dari sama dengan. Ya, ini maaf kalau tulisannya jelek. Kalian semua tahu sama dengan nggak? Sama dengan itu adalah sama dengan, ya, sama dengan. Jadi artinya adalah sama dengan. Misalnya contoh 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, maksud dari sama dengan ini adalah sama. Tuh ya, ingat sama. Contoh misalnya di sini kita punya 3 kelereng ditambah lagi 5 kelereng. Nah, 3 kelereng dan 5 kelereng itu sama. Ya, bacanya seperti ini. 3 kelereng dan 5 kelereng itu sama dengan 8 kelereng. Nah, kalau kalian sudah paham ini, maka kalian pasti akan lebih paham tentang matematika. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan dulu ya. Misalnya ada soal 3/5 ditambah 2/3. Nah, selanjutnya kan kita cari dulu penyebutnya yang sama. Nah, ini kita harus lagi kembali perhatikan sama dengan. 3/5 ditambah 2/3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15 ya kan. Kemudian 5 bisa jadi 15 karena dikali 3, maka 3 juga harus dikali 3 sama dengan 9. 3 bisa jadi 15 karena dikali 5, maka 2 juga harus dikali 5 jadi 10. Sama dengan 19/15. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi 3/5 ditambah 2/3 itu sama dengan 9/15 ditambah 10/15. Jadi 3/5 ditambah 2/3 ini sama 9/15 ditambah 10/15. Hanya saja ini lebih dilipat, dibesarkan angkanya. Di 3/5 dirubah jadi 9/15, ditingkatkan, dilipatkan, dilebih besarkan. Kenapa kok ribet-ribet sih harus dilebih besarkan? Supaya ini penyebutnya sama antara 15 dengan 15. Ini juga 2/3 dilipat lagi supaya sama besarnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya besarnya, tinggal ditambahkan 9 tambah 10, 19, 15 tetap menjadi 15. Selanjutnya kalau sudah sama tinggal di sederhanakan. Berarti 19 di 19 dibagi 15 sama dengan 1 sisa 4 ya. Maka hasilnya adalah 1/4/15. Kira-kira sudah dipahami atau belum ya? Nah, selanjutnya sebetulnya ada cara yang lebih mudah. Misalkan 3/5 ditambah 2/3 ini lebih mudah memang ya, lebih mudah sekali. Tinggal dikali-kalikan saja. Untuk mencari yang di atas ini, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian yang di atas ini 5 dikali 2 sama dengan 10.
Selanjutnya 5 dikali 3 sama dengan 15 untuk penyebutnya. Nah, ini sama hasilnya ya. Tinggal disederhanakan, hasilnya 1/4/5. Ini lebih mudah, tapi ada kelemahannya. Apabila angkanya besar, apabila KPK-nya ada yang lebih kecil, nanti jadi lebih besar. Misalnya contohnya adalah kita 1/6 ditambah 2/3. Nah, ini kalau pakai KPK sebetulnya kan KPK-nya 6, tidak perlu sampai jadi 18. Kalau 6 dikali 3 itu kan nanti hasilnya 18 ya. Jadi kalau 6 ini sudah 1, kalau ini 6, 3 kali 6 kan 6 dibagi 3 kan 2, berarti ini 4. Nah, ini lebih sederhana. Tapi kalau pakai cara yang seperti ini itu juga lebih mudah, tapi harus diingat, harus disederhanakan. Jangan sampai tidak disederhanakan. Oke. Gimana anak-anak? Semoga kalian dapat memahami penjelasan Bapak. Walaupun mungkin masih banyak yang agak kurang jelas atau kecepatan, nanti kita bisa belajar lagi ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.